Ustaz, di zaman sekarang ini banyaknya, maaf, dukun berkedok ustaz, mengajarkan beberapa bacaan dalam bahasa Arab yang tidak kita ketahui. Bagaimana cara mengetahui orang-orang seperti itu Pak Ustaz? Bisakah kita membedakannya? Kalau dia mengajarkan sesuatu, Pak Ustaz, mohon maaf ya Pak Ustaz ya, Ustaz jangan tersinggung, itu dalilnya di mana ya Pak Ustaz? Ragu kamu sama ilmu saya nih? Kalau udah begitu kata dia, itu biasanya tak meleset itu. Orang menutupi ketidaktahuannya marah. Ustaz Somad kalau tak tahu, saya tak tahu masalah ini, saya akan jawab dalam pertemuan bulan depan. Saya tak tahu masalah ini, tolong buka www.blogspot.somadmorocco.blogspot.com, karena nanti saya pulang ke rumah saya cari jawabannya. Berapa kali saya katakan itu di masjid majelis subuh? Satu. Saya tak tahu masalah itu, nanti buka, karena mungkin kita tak jumpa, buka di blog saya. Di blog coba buka. Pertanyaan yang tak terjawab kemarin, ini jawabannya. Itu saya tulis. Jadi kita tidak pula mengatakan bacaan-bacaannya dari mana. Ini dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Ini dari hadis, riwayat kitab siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Mu'jam Al-Kabir, Imam Tabrani. Ini mesti disebutkan. Oh, ini bukan dari hadis Nabi, ini dari pendapat ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kita yang penting mengaji, ngaji. Bapak mau bawa istri kemana? Ke rumah sakit Pak Ustaz. Bapak mau bawa istrinya kemana? Ke bidan berijazah Pak Ustaz. Kenapa mesti ke rumah sakit? Karena dia mesti tahu dokter ini tamat dari mana, layak tidak. Untuk menyawa anaknya saja dia takut menyerahkan ke dukun beranak. Tapi kenapa ibadahnya dia serahkan kepada orang yang tidak dia ketahui? Alhamdulillah, dia bukan baru ini. Datang ke pengajian Dr. Mawar bin Muhammad Saleh, datang ke pengajian Ustaz Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, Dr. banyak. Kalau ragu sama LCMA, apa pergi ke dokter-dokter? Syiah haji di Karbala, apakah ada hadisnya Pak Ustaz? Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Ada kota namanya Baghdad, Irak. 80 kilo dari Baghdad ini ada satu namanya Karbala. Karbala itu di Irak, bukan di Iran. Orang Iran datang ke Irak. Di Karbala itulah meninggalnya Sayyidina Al-Husain. Husain itu anak Ali, Husain itu anak Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang Irak, orang Syiah mengagung-agungkan tanah Karbala, sampai-sampai sholat tidak sah kalau tidak kening ditempelkan di turbah Karbala. Kalau anak sakit dikunyah turbah Karbala. Turbah Karbala. Maka ini bukan ajaran Islam. Ini adalah ajaran yang dibuat-buat. Inilah bid'ah itu. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apa sebetulnya bid'ah itu? Inilah yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam sama sekali. Sampai lidah itu berdarah-darah, lutut berdarah-darah, dijilat itu tanah tangga sampai menuju makam Husain di Karbala. Na'udzubillah. Maka itu bukan ajaran Islam. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang kita menghadapi dua kelompok ekstrim. Yang satu sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang satu memang bid'ah betul dilakukan. Maka Syiah tak ada kompromi. Akidahnya rusak, amalannya rusak, meyakini imam yang 12. Siapa yang tidak percaya kepada imam yang 12 kafir. Kita ini kafir semua karena kita tak meyakini imam 12. Nauzubillah. Kalau orang menikah ijab qabul, pasti qabulnya mempelai pria tak menyebut nama calon istri. Si mempelai pria hanya menjawab kuterima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Apakah sah? Karena dulunya sama dua saksi dan penghulunya disahkan dalam surat nikahnya sudah keluar. Sekarang kita ajarkan akad pakai bahasa Arab. Ini laki-laki, saya wali, lalu saya nikahkan. Zawwajtuka ibnati
zawajtuka ibnati bil khatim min zahab, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan cincin dari emas. Lalu apa jawab dia? Qabiltu. Dia cuma jawab itu, qabiltu. Qabiltu artinya kuterima, sah. Jadi akad itu singkat saja, pendek. Qabiltu bil mahril mazkur, aku terima dengan mahar yang sudah disebutkan, sah. Nah, jadi kalau cerita masalah sah, sah. Tapi di tempat kita kan sudah ada aturan baku yang dibuat Pak Kuah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar seperangkat sholat. Itu semuanya itu adalah tradisi. Bedakan antara ajaran dengan tradisi. Antara dia mesti panjang, hai pulang, iya Pak, kurang lagi tuh, ulang lagi. Iya ya, tadi bapak ini kan bayar pula. Makin grogi lah kawan. Kadang saya kasihan nih orang nikah. Bersulit-sulit. Tak sesulit itu sebetulnya. Sah, ini cerita tentang nisah. Qabil, Nabi menikahkan orang. Ini laki-laki, ini perempuan. Langsung di majelis tempat pengajian itu. Apa kata dia? Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ku terima, sah. Tanpa menyebut. Jadi kalau cerita sah, sah. Jangan pula dia menganggap tak sah, tak jadilah saya nikah lagi. Apakah orang yang sudah talak 3 mau rujuk lagi, perempuannya harus nikah dulu Pak Ustaz? La ta'illu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Dia tidak halal bagi suaminya sebelum dia nikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang menggoda. Kata orang yang sudah talak 3, tidak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada jandolamu. Jelo namanya, jandolamu. Maka dia pun tergila-gila. Akhirnya tak ada jalan lain, datang mengadu kepada cerdik pandai. Pak, macam mana ni? Ada solusi. Apa solusinya? Nikah Cino buto. Dicarilah Cino-Cino buto dari bagan siapi-api. Mau kamu nikah sama janda saya? Tapi janji jangan kau pegang-pegang. Oe. Cino-Cino yang buto yang udah tua apek-apek. Nikahkanlah sama itu. Janji nanti cerai. 4 malam 5 malam cerai ya. Iya, sampai mati tak diceraikan. Baru tahu. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mengkontrak laki-laki lain untuk menikahi janda lamanya supaya dia bisa balik. Itu namanya nikah tahlil. Tahlil, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan. Kesal kemudian tiada gunanya. Makanya jangan marah-marah sikit cerai. Marah-marah asal balik ke rumah tak ada teh manis, talak 100. Dudukkan anak lajang, anak gadis sebelum nikah 2 hari, 3 hari, seminggu. Dudukkan dia. Ustaz Somad, Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Dr. Muhammad Saleh, tolong datang ke rumah kami, nasihatkan anak menantu kami yang akan nikah. Duduk. Dari pagi sampai zuhur duduk. Ini saya ceramahkan. Perempuan, ya, kalau kau menikah dengan suami nanti, engkau punya 5 hak. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat Pak Ustaz. Itu yang masuk. Jangan di hari pernikahan itu, disitulah disuruh nasihat pernikahan. Ustaz besok datang jam 8 ya? Ya, sampai jam 8 burung merbah, burung bala. Burung sampai jam 9. Jam berapa saya ceramah ini? Masuk pula buah semangka, buah masuk jam 10. Jam berapa saya ceramah nih?
Seserahan pula, menyerahkan roti, serah ini, serah ini, serah. Sebelum menyerahkan ini bersilat pula lagi. Udahlah jam 1:30 barulah. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Mata jamaah itu pun menengok, kita udah macam menengok ayam goreng. Hai kedua mempelai, jalanilah bahtera rumah tangga kalian. Bukan masuk lagi di kepalanya, tak masuk lagi, tak bisa, tak ada yang dia. Inilah buah. Makanya akan datang, saya ingatkan yang mau nikah ini 2-3 hari sebelum nikah duduklah sama ustaz, di situ buat nasihat pernikahan. Ini disitulah ustaz nasihat pernikahan, disitulah dia asyik berfoto, sambil foto. Situ maka saya tak mau, saya kadang-kadang, tapi karena terpaksa mau boleh. Nanti kau kalau sudah menikah jangan sikit-sikit talak. Anakku, kalau kau ucapkan talak 3 di satu majelis, itu jatuhnya 3. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. Berapa jatuhnya? Jatuh talak 3 itu. Talak 3 satu majelis. Baik diulang berkali-kali. Yang contoh diulang berkali, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, cerai, itu jatuh talak 3. Yang satu lagi enggak, satu lafaz, kuceraikan engkau talak 1000, itu jatuhnya 3. Hati-hati, yang sudah jatuh talak 3 tak ada rujuk, tapi dia tak mengaji. Ini yang jadi masalah. Maka mengajilah, mau yang tua mau yang muda, mengajilah. Kalau tidak kita masuk dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Ustaz, bagaimana jika pada saat salat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain, tak khusyuk? Itu sah atau tak sah, Pak Ustaz? Salat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada ruh. Kalau tak ada ruh dia mayat, berjalan, mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudhu. Dari mulai wudhu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata. Air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari celah-celah tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudhu. Wudhu jangan ngobrol, ini hidup kerana itu tak ada sampai kemana batang. Nah, selain itu Allah maj'alni minat tawabin, maj'alni minal mutatahhirin, maj'alni minal ibadikas shalihin. Dari tempat wudhu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan letak. Dah masuk. Allah maftahli abwaab rahmatik, masuk ke dalam. Lalu khusyuk, asqul rabbina malikin nas ilahin nas min syarril wasil ma salatu juzuna jinnatu nas. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Dan itu saya maksud, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allahu Akbar. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu dia agak-agak didengar telinga kita. Ini bukan diam aja, agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga. Sholat itu agak-agak lari, dia mau naik trotoar, balikkan balik, agar-agar naikkan lagi. Macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh, naik balik, agak-agak jatuh, naik balik. Jangan sampai jatuh, masuk ke kolam sebab belum nangkap ikan. Dijaga, jaga kekhusyukan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.